Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kimia pada materi senyawa hidrokarbon. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang tata nama senyawa alkana beserta dengan isomer yang terdapat pada senyawa alkana. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkena. Senyawa alkena itu apa? Apakah sama atau apakah berbeda dengan senyawa alkana yang telah kalian pelajari kemarin? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Jadi, alkena itu merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan kovalen rangkap 2 antar atom hidrokarbonnya. Ya, berbeda dengan alkana kemarin. Kalau alkana kemarin kan semua rantai pada atom hidrokarbonnya itu kan berupa ikatan tunggal. Nah, pada alkena ini ada salah satu atau lebih dari satu yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ciri khasnya alkena itu terdapat ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk rumus molekulnya ini adalah CnH2n untuk alkena. Kemudian untuk aturan tata nama senyawa alkena masih mengikuti aturan IUPAC. Yang pertama, semua nama alkena mempunyai akhiran ena. Kalau kemarin kan nama alkana berakhiran ana. Nah, sekarang alkena ini berakhiran dengan ena. Kemudian, jika rantai karbon tidak bercabang, maka nama alkena tergantung pada jumlah atom karbon dalam rantai karbon tersebut. Ini ya, perbandingan tata nama alkana dan alkena. Kemarin kan yang kalian pelajari ini, alkana ada metana, etana, propana, sampai dekana. Nah, ini berbeda sama alkena. Kalian perhatikan perbedaan pertama. Di sini pada alkana ada nama metana, sedangkan di sini tidak terdapat metena. Kenapa? Karena pada senyawa alkena itu kan ciri khasnya kan ada ikatan rangkap 2 ini. Otomatis kalau ada ikatan rangkap 2 nggak bisa kan berdiri sendiri C1. Beda sama ini kan C1H4 ada, tapi kalau di sini nggak ada. Ini paling kecil adalah C2H4. Bentuknya seperti ini, langsung saja namanya etena. Jadi kalau semisal seperti kemarin, seperti alkana masih sama. Kalau rantai hidrokarbonnya lurus, tidak bercabang, itu penamaannya tinggal kalian hitung saja jumlah C-nya berapa. Misalnya di sini ya, C-nya ada 3, berarti kan namanya propena karena ada ikatan rangkap 2, makanya berakhiran dengan ena. Kalau yang rantai tunggal kemarin berakhiran dengan ana. Nah, terus kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini ada 1 butena, 1 pentena. Apa sih maksudnya angka 1 di depan ini? Kalian perhatikan rumus strukturnya ini. Ini rangkap 2 ini, ikatan rangkap 2 berada pada atom C nomor 1 sehingga diberi nomor, misalnya ini kan ada di nomor 1 pada senyawa pentena, berarti namanya 1 pentena. Kayak ini, ikatan rangkapnya juga berada di nomor 1, jumlah C-nya sebanyak 6, jumlah C-nya sebanyak 6, rangkapnya ada di nomor 1 berarti 1 heksena. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini aturan apabila rantai hidrokarbonnya itu memiliki cabang, maka aturan penamaannya yang pertama, kita harus menentukan rantai induk dan memberi nomor rantai induk agar ikatan rangkap memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, aturannya sama kayak kemarin, kita menentukan rantai induknya dulu, terus memberikan penomoran. Tapi yang berbeda di sini adalah kalau di alkana kemarin yang memiliki nomor terkecil itu adalah cabang. Tapi kalau di sini di alkena yang memiliki nomor terkecil itu adalah ikatan rangkapnya. Jelas ya, jangan kebalik. Jadi kalau misal ada cabang dan ikatan rangkap, kalian prioritaskan yang ikatan rangkap dulu, baru cabang. Kemudian kita menamai gugus alkil, namanya masih sama dengan berakhiran il. Kemudian rantai induk diberi dengan nama akhiran ena karena senyawa alkena. Nah, ini urutannya adalah nomor, kemudian nomor alkil, nomor cabang, nomor alkil, kemudian nama alkil,
lalu nomor ikatan rangkap dan rantai induknya berakhiran dengan ena. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita membahas contoh tata nama alkena. Yang pertama, senyawanya seperti ini. Pertama, kita menentukan rantai induk terlebih dahulu. Jelas rantai induknya lurus. Kemudian kita berikan penomoran. Nah, ingat pada senyawa alkena, penomorannya itu harus memprioritaskan rantai ikatan rangkap ini. Jadi penomorannya harus dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Meskipun di sini cabang, tapi di sini ada ikatan rangkap 2, kita memprioritaskan ini harus di nomor terkecil. Jadi nomornya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kan ada cabang CH3, namanya kan metil kalau CH3. Metil berada di atom C nomor 3, berarti namanya adalah 3 metil 1 butena. 3 metil menandakan cabang metil berada di atom C nomor 3. 1 menandakan posisi ikatan rangkap 2 pada atom C nomor 1 butena. Butena ini kan C-nya akhiran dengan kata ena. Jelas ya? Lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini bentuk rantainya seperti ini. Kita menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Ini juga sama, rantai induknya lurus. Lalu kita memberikan penomoran. Penomorannya dari mana? Jelas dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kita memprioritaskan ikatan rangkap 2 ini harus berada di nomor paling kecil. Ya. Terus di sini ada cabang metil sebanyak 2 berada di nomor 3. Ingat kalau cabangnya sama, lebih dari 1, maka diberi awalan di, karena di sini ada jumlahnya 2. Jadi namanya adalah 3,3 dimetil 1 butena. 3,3 dimetil menandakan pada atom C nomor 3 terdapat 2 cabang metil. 1 menandakan posisi ikatan rangkap 2 pada atom C nomor 1 butena adalah rantai induknya sebanyak 4. C-nya ada 4 karena senyawa alkena berakhiran dengan kata ena. Jadi namanya 3,3 dimetil 1 butena. Oke, lanjut contoh yang ini. Apabila memiliki cabang yang berbeda, ini kan rantai induknya lurus. Nah, kita berikan penomoran. Penomorannya jelas dari kanan ke kiri, karena ingat rantai rangkapnya ini harus berada di nomor terkecil. Kemudian masih ingat aturan yang kemarin, kalau ada 2 cabang yang berbeda, di sini ada etil dan metil, maka penamaannya harus yang lebih dulu itu sesuai dengan urutan abjad. Berarti kan etil dulu karena awalannya E, baru metil yang berawalan M. Langsung saja, etil berada di nomor 5, makanya namanya 5 etil. Kemudian di sini ada metil berada pada atom C nomor 4, berarti ditulis 4 metil, baru nomor ikatan rangkapnya ini berada di atom C nomor 2. 2 rantai induknya ada 6. Senyawa alkena berakhiran dengan ena, berarti heks. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya apabila pada rantai hidrokarbon senyawa alkena terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap, bagaimana caranya untuk memberikan nama? Nah, ini ada aturan. Diberikan awalan di apabila ada 2 ikatan rangkap 2, dan diberikan awalan tri jika ada 3 ikatan rangkap 2, dan seterusnya. Kemudian pemberian nomor ikatan rangkap harus pada nomor terkecil, masih sama aturan dengan yang tadi. Lanjut saja ke soalnya. Ini jelas rantai induknya lurus. Jumlah atom C-nya ada 5. Nah, karena di sini ikatan rangkapnya ada 2, kalian tulis berada di nomor berapa saja. 1 dan 4. 1, 4 pentadiena. Sebelum kata ena ini diberi awalan di, menandakan jumlahnya ada 2. Ada 2 berada di nomor 1 dan 4. Kemudian ini apabila rantai rangkap 2-nya jumlahnya 3. Oke, kita hitung dulu. Jumlah atom C-nya ada 6. Berada di nomor berapa saja? Berada di nomor 1, 3, dan 5 rantai rangkapnya.
Jadi namanya 135 heksa. Sebelum akhiran ena kita kasih awalan tri karena jumlah ikatan rangkap duanya ada 3. Jadi 135 heksatriena. Lalu bagaimana apabila dalam rantai ini ada 2 ikatan rangkap lalu ada cabangnya juga? Masih sama. Pertama, kita menentukan rantai induknya terlebih dahulu, lalu kita memberikan penomoran. Ingat, penomorannya rantai rangkap duanya harus berada di nomor terkecil. Jadi kita memberikan nomor dari kanan ke kiri. Oke ya, di sini ada etil dan metil, berarti nanti penulisannya lebih duluan etil. Etil berada di nomor 5, jadi 5 etil. Kemudian ini metilnya berada di nomor 4, 4 metil. Lalu ikatan rangkapnya ini berada di nomor berapa saja? Di sini kebetulan berada di nomor 2 dan 3. Jadi 2, 3 heksa. Sebelum akhiran ena dikasih awalan di yang menunjukkan ikatan rangkapnya ini berjumlah 2. Jadi nama senyawanya adalah 5 etil, 4 metil, 2, 3 heksadiena. Oke, cukup jelas ya penjelasannya. Semoga bermanfaat dan bisa memahami tentang bagaimana cara memberikan tata nama senyawa pada alkena. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.